warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Ayu Agustina dari Pendidikan Matematika Angkatan 2018, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini saya mendapat tugas untuk membuat video pembelajaran tentang bagaimana cara atau langkah untuk menghasilkan solusi optimal dari metode MODI atau Modified Distribution. Nah, perlu kita ketahui apa sih model transportasi itu. Nah, terus apa sih MODI itu? Nah, di video ini kita akan belajar apa itu model transportasi, pembagian model transportasi, dan bagaimana langkah untuk menemukan solusi optimal dari metode MODI. Nah, stay tune di video ini ya, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Oke? Eits, tapi jangan lupa kalian subscribe dulu channel YouTube ini. Jangan lupa like, kalau ada saran, komen, dan kalau ada kritikan juga di komen. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini apabila dirasa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke? Baik teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke materi utama kita. Nah, di sini saya menyediakan beberapa slide. Ada 11 slide yang nantinya semoga slide ini bisa membantu belajar kita ya. Nah, sekarang saya play. Oke. Di sini dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19, kita dianjurkan untuk learning at home. Jadi kita tetap ya dituntut untuk produktif gitu. Tadi saya udah kenalan di depan dalam memenuhi mata kuliah program linear jurusan pendidikan matematika UIN Wali Songo Semarang. Nah, sekarang for your information, tadi ya udah disinggung di depan video depan tentang model transportasi. Model transportasi adalah pengalokasian sejumlah barang yang berasal dari sumber pengiriman menuju sumber tujuan pengiriman yang memberikan biaya pengiriman terendah. Contohnya, dari pabrik X menuju kota A. Nah, seperti itu. Berikutnya ada metode transportasi. Metode transportasi terbagi jadi dua, solusi awal dan solusi optimal. Nah, sekarang solusi awal apa aja? Ada least cost method, terus ada northwest corner method atau NWC, terus ada Vogel approximation method atau FAM, terus ada stepping stone. Maaf ya di sini ketutupan sama wajah saya. Nah, terus di sini ada modified distribution atau MODI method. Nah, sekarang kita akan belajar ini nih, MODI method. MODI method ini apa sih? Metode ini adalah uji keoptimalan dengan mencari nilai dari sel isi. Diawali dengan R1 selalu 0. R1 itu apa? R1 itu row atau baris. Nah, ketika kita menggunakan metode ini, kita menggunakan solusi awal. Solusi awalnya apa? Least cost method. Nah, selanjutnya kita ada langkah-langkah dalam menghitung MODI. Pertama, ada solusi awal. Tentukan solusi awal menggunakan salah satu 3 metode yang tersedia tadi. Nah, di sini kita pakai least cost method ya. Terus, hitung nilai UI dan VJ untuk setiap sel yang terdapat alokasi. Di sini ada formula CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Formula ini khusus untuk sel yang terdapat alokasinya. Langkah ketiga, hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong. Kita ada formula KIJ sama dengan CIJ kurangi UI kurangi VJ. Sekarang, langkah keempat, KIJ negatif terbesar. Maksudnya,
Alokasikan sebanyak mungkin sel kosong yang menghasilkan biaya berisi KIJ paling negatif. Alokasikan sesuai lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih nantinya. Setelah itu, ulangi langkah 2-4 sampai semua nilai KIJ bernilai positif. Apabila kita masih menemui KIJ itu nilainya negatif, ulangi terus sampai dia bernilai positif. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke latihan soalnya. Di sini saya menyediakan soal seperti ini. Tembakau dari Temanggung akan dialokasikan ke beberapa kota di Jawa Tengah yang memiliki kapasitas masing-masing penghasil tembakau sebagai berikut. Pabrik X kapasitas produksinya 110 ton, pabrik Y 120 ton, pabrik Z 70 ton, dan total dari keseluruhan pabrik ini ada 300 ton. Terus, saat ini ada kebutuhan 3 kota yang perlu dipasok tembakau dari Temanggung dengan jumlah yang diminta masing-masing kota sebagai berikut. Kota A, Kudus, jumlah permintaannya 150 ton. Kota B, Magelang, 80 ton. Kota C, Semarang, 70 ton. Dengan total jumlah permintaan dari ketiga kota ini adalah 300 ton. Nah, sekarang dengan perkiraan biaya pengiriman dari masing-masing pabrik ke tiap-tiap kota sebagai berikut. Ini dalam ribuan. Jadi, dari pabrik X ke kota A memerlukan biaya pengiriman 20.000. Dari pabrik X ke kota B, biayanya 8.000. Dari pabrik X ke kota C, biayanya 10.000. Dari pabrik Y ke kota A, 15.000. Dari pabrik Y ke kota B, 21.000. Dari pabrik Y ke kota C 7.000, dari pabrik Z ke kota A 4.000, pabrik Z ke kota B 16.000, pabrik Z ke kota C 15.000. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Siapkan tabel transportasi dengan solusi awal least cost method dan hitung total biaya transportasi minimum dengan menggunakan solusi optimal metode MODI. Ya, memang kalau kita menggunakan metode MODI ini seringnya solusi awalnya itu menggunakan ini least cost method. Baik teman-teman semua, sekarang kita lanjut ke slide jawaban. Oke, di sini saya sudah mencoba untuk menjawab soal tersebut. Nah, masih ingat ya untuk langkah-langkah metode MODI ini? Yang pertama kita harus menentukan solusi awal. Solusi awal di sini kita pakai least cost method. Nah, ini yang tabel warna kuning ini, dia itu maksudnya biaya pengiriman. Nah, terus di tabel ini nanti kita akan menghasilkan solusi seperti ini. Tabel transportasinya seperti ini nanti hasilnya. Dari mana kok bisa dapat seperti ini? Oke, sekarang kita coba untuk mengerjakannya. Perlu diingat juga untuk metode least cost method ini itu kan ini ya, kita alokasikan pertama pada sel dengan biaya terendah. Nah, dari ke 9 kotak ini yang terendah itu yang mana? Yang 4. Oke, di sini ya. Di sini 4 itu sel pertemuan antara 150 dan 70. Kita pilih nilai yang terendah, yaitu 70. Oke, kita ketik di sini angka 70. 70. Oke. Berarti kalau kita tarik ke kanan, berarti yang 70 ini habis ya. Karena udah dikurangi 70. Sekarang kita ke bawah. 150 kurangi 70 berapa? Hasilnya 80. Oke, 80. Nah, selanjutnya kalau ini kita tarik ke kanan kan maksimal 70 ya. Berarti di sini kan udah habis. Di sini juga habis. Oke, tinggal tersisa 6 kotak lagi. 6 kotak ini kita cari yang paling rendah. Berarti ada di 7. Oke, di 7. Sekarang bandingkan dia 70 sama 120 karena pertemuannya di situ. Yang terendah di situ kan 70. Oke, kita tulis 70.
Nah, sekarang kita ini kurangkan 70, di sini ada 70, berarti dia habis. Oke, terus di sini di sebelah kanannya dia 120, kurangi 70 berapa? Ya, berarti ini 50 di sini. Oke. Nah, terus ini kita lihat ke bawah. Wah, ke bawah udah habis ternyata maksimal 70, berarti di sini kosong. Nah, tinggal 4 kotak lagi. Nah, dari 4 kotak ini kita ambil yang paling rendah nilainya, yaitu 8. Oke, 8 kita isi dulu. 8 pertemuan antara 80 dan 110. Kita ambil yang nilai terkecil yaitu 80. Nah, 80 ini, oke, kita tarik ke bawah. 80 kurang 80, berarti di sini udah habis. Terus ke kanan, 80 110. Berarti 110 kurangi 80. Hasilnya 30. Oke. Nah, sekarang kalau kita tarik ke bawah, yang bagian baris B, kolom B maaf, itu kan udah habis ya, karena total maksimal 80. Sekarang tinggal tersisa 2 kotak. Yang terkecil yaitu 15. Kita lihat. Dia pertemuan 80 sama 50. Ambil yang terkecil, yaitu 50. 50 di sini. Kita tarik ke kanan, dia berarti habis. Nah, terus ke bawah. 80 kurangi 50. Berarti hasilnya 30. Oke. Nah, terus tersisa 1 kotak XA. XA ini kan 30 ya, sama kan? Nah, tulis berarti dia 30 pasti. Oke. Berarti dia 30 di sini udah habis. 30 di bawah juga habis. Nah, sekarang kita udah menemukan tabel ini. Tabel transportasi viscous method. Nah, kita buktikan coba. Di sini coba kita cek 30 tambah 80 110. Oke, benar ya. 50 tambah 70 120. 70. Nah, 70. Oke. Terus ke bawahnya 30 tambah 50 tambah 70 150. 80 ke bawah, 70 ke bawah, benar ya. Oke. Nah, maka dari itu, kita udah dapat tabel ini, turunkan ke sini. Oke ya. Nah, habis itu kita alokasikan biaya transportasi yang didapat dengan metode least cost ini, yang ada alokasinya saja. Berarti dia XA, terus XB, YA, YC, ZA. Oke, sekarang kita hitung. Berarti dia 30 dikali 20 biayanya. Terus yang XB itu 80 dikali 8. Yang YA berarti dia 50 dikali 15. Yang YC 70 dikali 7. Sekarang yang ZA berarti 70 dikali 4. Oke, hasilnya perhitungannya seperti ini. Totalnya 2760. Nah, tadi kita ingat dalam ribuan. Berarti kalau kita tuliskan konklusinya, total biaya transportasi yang dikeluarkan menggunakan metode least cost adalah sebesar 2.760.000. Oke, langkah pertama kita udah mendapatkan hasil. Langkah kedua yaitu kita harus menentukan ini formula CIJ sama dengan UI plus VJ. Formula ini hanya khusus untuk sel yang beralokasi. Kita masih tetap pakai tabel yang sebelumnya, hasil dari solusi awal kita taruh sini, tapi kita tambahin dengan tambahan tabel untuk UI dan VJ. UI ini untuk baris dan VJ ini untuk kolom. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Nah, yang ada alokasinya yang mana? Yang sini ya, yang XA, XB, YA, YC, ZA. Sekarang rumusnya masih memakai yang ini formulanya, berarti dia UX. Nah, XA kan di sini ya, makanya kita pakai UX. UX plus FA sama dengan CIJ itu mana? Ini biayanya 20.
Nah, kita dapat FA sama dengan 20 dari mana? Tadi kan kita misalkan UX sama dengan 0. Jadi kita dapat PA sama dengan 20. Sekarang XB. XB berarti dia UX ditambah PB. Oke, sama dengan 8. UX sama dengan 0 ditambah PB sama dengan 8. Berarti PB sama dengan 8. Terus JA. JA itu berarti dia UY ditambah VA. Nah, UY sama dengan 15 dikurangi 20. PA kita udah dapat 20, berarti UY sama dengan negatif 5. Lanjut ke YC. YC berarti dia UY ditambah VC sama dengan 7. Oke. Nah, tadi UY kita udah dapat di atas nih. Berarti VC sama dengan 7 ditambah 5, 12. Nah, lanjut ke ZA, dia berarti UZ ditambah VA. VA kita udah dapet di awal tadi, 20 berarti UZ sama dengan 4 dikurangi 20 sama dengan negatif 16. Ya, kita udah dapet nilai ini semua, sekarang kita masukkan ke tabel iterasi yang pertama. UX tadi kita misalkan 0, berarti 0. UY kita dapat berapa? Negatif 5. Terus kita dapat UZ berapa? UZ-nya negatif 16. Nah, sekarang kita pindah ke kolomnya. VA. VA sama dengan 20. Terus PB sama dengan 8, terus PC sama dengan 12. Oke, kita udah dapat tabel iterasi yang pertama. Selanjutnya, formulasikan rumus KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi PJ untuk sel yang kosong. Nah, di sini sel kosongnya mana aja? XC, YB, ZB, ZC. Sekarang, nah, sebelum masuk ke sini, di sini dulu. Di sini berarti kita XC. XC di mana? Di sini. Berarti CIJ 10 dikurangi UI-nya dia di sini 0 dikurangi 12 sama dengan negatif 2. Nah, lanjut ke YB. Dia berarti 21 dikurangi negatif 5 ditambah 8. Oh maaf, dikurangi 8. Hasilnya sama dengan 24. Terus sini KZC. Hasilnya sebelum ke KZC berarti di sini ada KZE dulu. Dia berarti 16 dikurangi negatif 16 dikurangi 8. Hasilnya 24. Nah, terus untuk KZC dia berarti 15 dikurangi negatif 16 dikurangi 12 hasilnya 13. Jadi masih ingat ya untuk langkah yang keempat, yaitu KIJ dengan negatif terbesar. Di sini yang ada negatifnya cuma di KXC. Berarti nah setelah itu di XC ini gunakan stepping stone untuk XC. Langkahnya seperti di bawah ini. Oke, kita lihat ke sini. Tabel dari sini kita bawa ke bawah sini. Lalu kita cari rute stepping stone untuk XC. Jadi dia ke kiri, belok ke bawah, belok lagi ke kanan, belok lagi ke atas. Oke. Nah, sekarang kita beri tanda dari awal di sini mulai dari plus, minus, plus, minus. Kita cari, nah di sini ambil nilai negatif terkecil yaitu 30. Lalu masing-masing ditambah atau dikurangi dengan 30 sesuai dengan rute stepping stone. Mulai dari awal sini, dia awalnya 0. Jadi 0 ditambah 30 sama dengan 30. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. 50 ditambah 30 sama dengan 80. 70 dikurangi 30 sama dengan 40. Nah, sekarang
Yang kita pakai bukan lagi tabel ini, tapi tabel yang baru ini. Oke, lanjut ke sini. Nah, maka dari itu, tabel ini disebut dengan iterasi kedua. Kita coba perhitungkan lagi, karena tadi kita masih menemui dengan nilai negatif. Kan diulangi lagi sampai KIJ bernilai positif dan tidak mengandung negatif lagi. Masih sama menggunakan formula untuk sel yang beralokasi, yaitu CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Kita misalkan X sama dengan 0. Nah, di sini yang sel kosongnya mana aja? Oh, maaf, sel yang beralokasi mana aja? Yaitu XB, XC, YA, YC, ZA. Nah, sekarang XB sama dengan UX ditambah PB sama dengan 8. Didapatkan hasil PB sama dengan 8. Terus untuk yang XC, dia berarti UX ditambah VC sama dengan 10. VC-nya sama dengan 10. Terus untuk yang YA, sini ya berarti dia UY ditambah PA sama dengan 15. Karena kita belum mendapatkan UY, berarti kita belum bisa menghitung PA. Kita hitung dulu bawahnya, yaitu YC. YC dia UY ditambah VC. Nah, VC kan kita udah dapat nih sama dengan 10. Tinggal masukin saja. Berarti kita dapat UY sama dengan negatif 3. Oke, kita kembali ke yang YA. YA tadi berarti UY ditambah PA sama dengan 15. Kita dapat PA sama dengan 18. Lanjut ke ZA. ZA itu UZ ditambah PA sama dengan 4. Jadi kita udah dapat PA di awal, berarti UZ sama dengan negatif 14. Oke, selanjutnya kita coba mengalokasikan untuk sel yang kosong. Sel yang kosong di sini udah ganti, beda dari tabel yang sebelumnya, yaitu di sini ada XA, YB, ZB, dan ZC. Sekarang rumusnya tetap sama. KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Yang pertama untuk XA. Jadi dia 20 dikurangi UX. UX-nya berapa? Oh iya, kita belum masukkan yang tabel ini ya. Nah, sekarang kita masukkan dulu. Untuk yang UX tadi kita sama dengan 0. Terus untuk yang UY negatif 3. Terus UZ kita dapat negatif 14. Oke, terus yang VA kita dapatkan hasil 18, PB-nya 8, VC-nya 10. Udah lengkap ya tabelnya. Lanjut lagi. Nah, kita ulangi lagi. Untuk mencari KXA sama dengan 20 dikurangi 0 dikurangi 18 sama dengan 2. Terus KYB di sini dia 21 dikurangi negatif 3 dikurangi 8 hasilnya 16. KZB berarti dia 16 dikurangi negatif 14 dikurangi 8 sama dengan 22. Lanjut lagi ke KZC, 15 dikurangi negatif 14 dikurangi 10 sama dengan 19. Nah, sekarang tabel ini sudah optimal karena tidak ada lagi nilai KIJ yang negatif. Maka kita udah mendapatkan solusi yang optimal dengan metode MODI. Lanjut, kita mencoba untuk memperhitungkan biaya transportasinya. Sekarang yang kita hitung yang mana? Yang ada alokasinya saja. Berarti di sini ada XB ditambah XC ditambah YA ditambah YC dan ditambah sama ZA. Oke, yang XB berapa? 80 dikali 8 ditambah XC 30 dikali 10 ditambah YA 80 dikali 15 ditambah YC 40 kali 7 ditambah ZA 70 dikali 4. Hasilnya 2700. Jadi
Total biaya transportasi yang dikeluarkan setelah dioptimalkan menggunakan metode MODI adalah sebesar 2.700.000. Karena tadi dalam ribuan ya, kita udah convert ke ribuan, dan ternyata hasilnya memang lebih optimal dari solusi awal kita tadi. Kan tadi di awal, di solusi dengan menggunakan metode least cost method, kita menghasilkan biaya 2.760.000, dan ternyata kita menggunakan metode mode ini dia lebih optimal, lebih kecil. Oke, sekarang kita coba lanjutkan dengan pengecekan menggunakan ini software POM-PM. Software ini untuk mengecek apakah perhitungan kita tadi sudah sesuai atau belum. Nah, sekarang ini udah terbuka ya, udah di halamannya, udah di lembar kerjanya. Sekarang kita ke bagian kiri, ke modul 3. Kita lihat dan kita cari yang transportation. Kayak kita klik transportation, disitu kita beri title. Titlenya apa terserah. Di sini saya beri nama tembakau. Oke. Nah, minimize ya objektifnya karena kita mencari yang minimum, biaya minimum. Oke, number of source. Sumbernya dari berapa? Tadi kita ada 3. Terus number of destination. Destinasinya ada berapa? Tujuannya ada 3 juga. Oke, sekarang row names. Row names ini berarti untuk yang sumbernya. Kita beri nama, misalkan kita beri nama apa tadi? Sesuai ya. Pabrik. Oke. Terus untuk column name. Column names kita beri nama kota. Oke. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Kita masih bisa mengganti namanya. Kita sesuaikan saja. Pabrik X, pabrik Y, pakai huruf besar saja. Terus sini pabrik Z. Nah, di sini kita juga ikuti kota A, kota B, kota C. Oke, kita hitung. Nah, coba kita sandingkan dulu. Oke, kita split. Dengan tabel yang di sini. Oke, tabel awal sini aja. Nah, kita hapus juga nggak apa-apa di sini karena sudah selesai. Nah, sekarang biayanya berapa di kotak XL? Dia 20, terus sini 8, XB, XC itu ada 10, GA-nya 15, YB-nya 21, YC-nya 7, ZA-nya itu ada 4, ZB-nya 16, ZC 15. Oke, sepertinya kita salah ketik di sini. Maaf, ada kesalahan sedikit, mungkin kita langsung ganti aja 21 ya. Dari dapat seperti ini, supply-nya jangan lupa diisi 110, terus ke bawahnya 120, terus 70. Kota C tadi berapa? 70. Terus kota B-nya 80 dan kota A 150. Oke. Ini mau diganti apapun, metodenya apapun juga hasilnya bakalan sama sih. Nah, sekarang kita coba solve-nya. Udah kita kerjakan seperti ini, kita klik solve. Nah, udah dapat hasil di sini. Di sini hasilnya solution value sama dengan 2700. Udah sama kan? Berarti perhitungan kita tadi udah benar. Dan ini coba saya perbesar lagi.
Nah, seperti ini. Dari sini, nah kita lihat untuk ini, solution. Tab solution, kita bisa melakukan edit data. Itu kalau mau diedit, kalau kita mau ngecek, bisa seperti ini. Sebelum kita pengecekan, coba kita cek lagi. Untuk yang hasilnya kita ini tadi, dengan tabel akhirnya kita, yang kita dapat tadi. Oke, berarti di sini udah sama ya. 0, 0, 0 juga. Terus di sini 80, 80, 30. Oke, kita bandingkan udah sama. Oke, sekarang kita coba masuk ke solusinya. Di sini ada transportation result. Ini resultnya. Terus ada menu marginal cost. Nah, berarti nih marginal cost maksudnya itu yang tidak beralokasi. Ini kan yang kosong-kosong berarti. Selanjutnya ada final solution table. Di sini final solution table itu yang beralokasi, yang warnanya biru berarti dia beralokasi, yang warnanya ungu dia berarti yang sel kosongnya. Selanjutnya ada iteration. Nah, iterasinya seperti ini. Dia cuma ada satu iterasi. Kalau kita tadi ada dua, sama saja. Hasil editnya juga sama. Terus shipment with cost. Ini untuk yang tadi ada perhitungannya. Udah dihitungan kan? Tadi di sini 80 dikali 8. 640, 30 dikali 10, 300, dan selanjutnya bisa dicek nanti. Yang ada shipping list. Nah, shipping list di sini shipping list. Nah, di sini udah ya. Ini khusus cuma buat yang ada alokasinya, hampir sama dengan shipping with cost. Bedanya kalau yang shipping list dia modelnya udah di list, perhitungannya ke bawah. Oke, udah jelas ya menggunakan metode ini. Jadi lebih cepat, lebih praktis, dan juga hasilnya juga akurat menggunakan software IM ini. Semoga membantu. Oke, di ujung saya ada closing statement. There are only two ways to live your life. One is as if nothing is a miracle. The other is as if everything is a miracle. Paham ya maksudnya seperti apa? Oke. Ini profil saya, bisa kunjungi IG saya di @rina_i__. Teman-teman, bagi kalian yang ingin dapat materi dari video ini, materi PowerPoint-nya, kalian bisa dapetin di bawah video ini. Di kolom deskripsinya saya sediakan linknya, kalian bisa download dengan gratis di sini. Oke. Semoga bermanfaat ya videonya. Selamat belajar. Sekian video yang dapat saya bagikan untuk teman-teman semua. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar dan memahami materi metode modi ini. Jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, dan komen ya untuk video ini. Bye bye, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.